Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue di Sokin. Salam santuy. Di video kali ini kemarin udah ada yang minta video tampak dekatnya si saber gue. Di sini gue pengen ngejelasin tentang saber tuh gimana, terus kelebihan kekurangannya apa aja. Ini video tampak dekatnya, langsung aja. Oke, ciao. Ya, jadi nih si saber gue apa sih ngeng ikutan aja. Jadi ini gue saber tahun 2016 awal, gue ngangkat di tahun 2000 berapa waktu itu ya, 2018. Gue ngangkatnya tahun 2018, tapi ini saber pabrikan 2016. Kalau 2016 tuh ada 3 warna kalau nggak salah. Ini gue abu, terus hitam yang kayak si bintang, terus sama warna apa gitu lagi, silver biru kayak punya si Dovo. Ini dia tampak dekatnya. Buat kemarin yang nanya video tampak dekat sabernya, ini gue vlog seadanya aja pakai handphone. Ini mumpung motornya lagi bersih, lagi cuacanya juga lagi cerah, makanya gue bikin videonya. Sebenarnya sih gini aja sih, nggak ada yang banyak ubahan yang gue ubah dari motor gue. Dari saber tuh sebenarnya simpel ya, modif tuh nggak terlalu banyak, dia udah bakal kelihatan keren gitu. Pertama sih yang gue rubah sih spion gue pakai bar N, mereknya kelihatan nggak, mereknya MHR. Kalau fokus tuh MHR, spionnya bar N. Sebenarnya banyak ya spion bar N tuh, ada yang segitiga, ada yang gimana lagi, bulat. Kenapa gue pakai bulat? Karena menurut gue spion bar N bulat lebih kelihatan sih kalau gue di motor. Tapi makanya harus ke atas, kalau makanya ke bawah sama aja nggak kelihatan. Spion bar N, tampilannya kalau di depan udah pakai bar N tuh saber udah sangat nih. Terus untuk lampu belakang, ini stop lamp belakang gue pakai 3-in-1. Coba kita nyalain dulu, oke? Stop lamp 3-in-1. Terus, nah, ini dia posisi standby-nya gini, warnanya biru sama merah. Dia kalau di sen masih kelihatan sih kuning, tapi gue tambahin sen lagi kecil tuh. Ya, sen gue mati yang kiri, yang kanan sih bisa. Stop lampnya tuh. Untuk stop lamp ini gue dapat harga di 100 berapa ya, 120 apa 130 gitu, gue lupa, beli di forum saber. Di Tokped juga banyak sih. Ini 100 ribuan stop lampnya. Nih kalau untuk lampu depan gue pakai alis, kelihatan alis tuh. Ini alis gue bikin di si Adit, ini gue cantumin Instagramnya. Dia pakai saber juga, dibikinin alis sama dia, rapi sih. Masang alisnya gampang, cuma tinggal bongkar headlamp. Terus nanti si batok headlampnya itu kan ada karetnya, masih pabrikan, nanti dipanasin sama si Adit. Dia ada alatnya pemanasnya, dibuka langsung dilem, dipasang. Hasilnya kayak gini. Nah ini mode standby-nya. Dia bisa gua kasih switch on off. Tuh, ini jadinya kalau pas dinyalain dia lampu putihnya nggak ada, jadi biru semua. Tapi gue makanya begini, jadi biar lampu putihnya masih ada, kelihatannya cuma alisnya doang gini. Jadi dimnya juga masih bisa dipakai gitu. Switchnya kayak gini, on off. Tuh. Buat yang mau custom alis bisa ke Adit, nanti gue cantumin Instagramnya. Untuk rantai ini gue pakai rantai Triple S 428 HSBT, sama gear belakang ukuran 48 gue naikin 1.
depannya tetap 15, gear belakang gue pakai apa gitu, Extreme, depannya triple S, rantainya triple S yang HSBT. Untuk Saber kan standar gear belakangnya 47, depannya 15. Jadi untuk tarikannya lebih enak, kalian bisa naikin satu mata rantai yang belakang. Untuk video lengkapnya kalian bisa tonton video gue mengenai cara menghitung gear set. Anjas ya, tapi ini rantainya udah dekil banget. Ini rantainya triple S, gearnya 48. Warna gold tapi udah rada-rada ini. Kalau untuk Saber tuh dia panjang rantainya kalian cari yang 140 ya, 140, karena Saber makanya 132. Kalau kalian beli rantai yang panjangnya 130, takutnya kependekan, nggak bakal masuk. Makanya lebih baik nyari 140, nanti sisaannya bisa disimpan seperti itu. Lanjut, kalau pelek ini gua cat warna biru candy. Ini udah lama sih catnya, udah hampir setahun lebih, tapi masih awet, catnya masih awet lah, masih bagus gitu, nggak ngelotok. Ini biru candy. Ini dia kalau siang gini emang birunya apa ya, kena cahaya tuh biru jadi candy, tapi kalau kalau pas posisi malam gelap birunya bagus, dia gue suka. Ini bisa dibilang biru apa ya, biru NMAX kali ya. Fokus mengkilat. Ini gue tempelin stiker bukan OZ. Terus gue pakai ini jalur as roda buat lindungin depan. Ini udah berguna banget sih, sering kepentok tuh, udah baret-baret. Tadinya gue pakai selang rem TDR warna merah, tapi gue lepas karena tadi gue mikir konsepnya pengen gue balikin ke hitam lagi, tapi nantilah. Belakang juga sama. Terus style TD, kelihatan nggak? Fokus. Style TD ini gue mereknya lupa apa, di online banyak. Ini gue pakai punya Bang Brel, dia style TD-nya nggak kepake, jadi gue pakai. Tapi gue tambahin sen lagi, jadi biar stop lampnya masih kelihatan, gue tambahin sen. Masangnya gampang, cuma begini doang tuh, ada baut. Jadi tampilannya mau geluk aja. Fokus. Oke, sip. LTD di online banyak. Terus body ini gue cutting sampai sini, gue sisain warna abu sininya doang gitu. Pengennya sih gue full hitam ya, tapi nanti ribet kalau full hitam, karena STNK-nya kan abu-abu, jadi gue sisain warna abu. Terus bagian sini delta boxnya gue cutting Scotland karbon, nyaru banget, masangnya sampai dalam sini. Jika kelihatan rapi aja. Ini gue cat, gue repaint warna hitam. Makanya kalau gue sering posting di sosmed kan, banyak yang bilang, bang Saber lu mengkilat banget, pakai apa? Padahal mah cuma Scotland doang aja. Ini body Scotland hitam yang glossy. Ini gue cat glossy. Kenapa juga gue cat hitam? Udah, jadi kelihatannya mengkilat, sama sedikit di editin. Ini juga gue karbonin. Fokus, sip. Ini gue Scotland karbon. Tadinya yang depan juga nih Scotland karbon, cuma kecopot waktu itu, jadi gue tutupin hitam. Ya masang juga si Adit nih, tadi rapin lagi lah. Kalau di video gue yang sebelumnya tuh yang pengalaman pakai Sabre, ya lu kan mau nyebut Sabre, Saber, banyak istilah. Alasan kenapa pakai Saber, ya bentuknya sih, tampilannya tuh kan gahar banget tampilannya. Makanya kenapa gue minang si Saber, karena bentuk-bentuk bodinya yang runcing-runcing tuh. Ini motor cc kecil 150, tapi banyak dikira motor 2,5 atau apa gitu, jadi nyaru sih. Terus banyak juga yang nanya di tahun 2021 sekarang, 2020 kemarin,
bang masih worth it nggak sih beli Saber? Kalau menurut gue worth it banget. Karena apa? Karena desainnya, istilahnya desainnya apa ya, nggak ngebosenin gitu. Lu sampai tahun berapa juga masih desain motor baru gitu, walaupun ini motor udah disuntik mati, udah nggak produksi lagi gitu. Jadi ya eksklusif aja gitu, di jalan banyak yang ngeliatin. Terus kelebihan lain menurut gua di Saber itu apa ya, speedometernya simple, lucu sih, unik. Negatif display, ini dia warnanya apa, garis-garis gini karena kontrasi ya. Speedometernya udah digital, LED, lampunya udah LED. Ini sih kelebihannya yang utama nih, upside downnya. Ini ngaruh banget sih. Motor 150 cc pertama yang pakai upside down ya Saber. Ini banyak orang cari upside downnya buat dimodif di motor-motor custom mereka gitu. Harganya lumayan, secondnya upside downnya masih 2,an lah. Ini ukurannya 37 kalau nggak salah, 37 apa 35 gitu, koreksi. Terus bannya juga udah pelek ukuran lumayan lebar, 3,5 inch. Kalau ban standarnya dia ukurannya 130, ini gue naikin 1 size jadi 140. Depan tetap 110, gue pakai Maxxis Extra Max. Kenapa gue pilih Maxxis? Menurut gue Maxxis ban yang rekomen di harga di bawah 1 juta. Dia konturnya empuk nih, dipencet gini empuk, lebih pede lah buat miring-miring dikit walaupun gak miring gitu. Ban gue pakai Maxxis depan belakang. Yang belakang gue dapat harga 500. Kalau Maxxis depan gue dapat harga waktu itu 390 kalau nggak salah, gue lupa, 390 ini. Ini ban Maxxis rekomen banget buat kalian yang istilahnya budgetnya minim, banyak pilihan sih sebenarnya ban di harga gope. Waktu itu gue nyobain Aspira Premio Sportivo, itu dia tipenya keras, bannya dipegang tuh nggak lembek. Emang sih itu ban awet banget, gue sampai setahun lebih buat touring jalan jauh, itu ban enak. Tapi kalau pas udah botak, ban Aspira itu yang gue pakai dulu pas udah botak tuh licin banget di rem. Kalau gue ngerem selalu nge-slide. Ini gue nyoba Maxxis, gue pakai udah berapa bulan ini, enak sih, rekomen. Kalau untuk ban dengan budget segitu gue saranin Maxxis. Kemarin si Bintang juga ganti ban Maxxis, mantap. Apalagi ya, handle rem tuh apa namanya, grip tuh. Grip ini gue pakai Kitako ya, ini grip murah sih, grip Kitako KW, tapi enak sih, bahannya empuk, jadi enak aja gitu. Gue sih mau di motor nggak harus barang-barang mahal, yang penting sesuai kebutuhan, looksnya enak dan dipakai nyaman gitu aja sih. Kecuali kalau buat pengereman, suspensi, kalau mau modif aftermarket ya harus yang bagus gitu, karena bahaya juga sih. Handle gue yang kopling gue ganti pakai RCB. RCB ini enak sebenarnya, empuk banget, tapi ini gue keras karena udah pernah ganti tali kopling, karena waktu itu gue pernah putus tali koplingnya. Ini gue pakai punya apa ya, waktu di bengkel CBR apa gitu, punya Honda, jadi keras. Sama gue udah ganti per kopling racing, jadi agak keras. RCB ini gue dapat harga di berapa waktu itu, 200 kalau nggak salah. Sebelah doang, yang sebelahnya belum pakai ori, karena gue mau beli yang sebelahnya mahal, 300. Sebenarnya kalau sepaket lebih murah sih, jatuhnya 5,5 kanan kiri. Yang model tabungnya oval tuh lebih murah daripada yang bisa ditekuk ke atas tuh. Kalau ngomongin bahan bakar, ada juga tuh yang nanya di video gue yang sebelumnya, bang Sabri tuh irit gak sih? Gue bisa bilang kalau Sabri lu masih standar, irit banget. Ini kapasitas tangkinya 10 liter kalau nggak salah, 10,1 atau 10 gitu. Gue pakai bensinnya Pertamax. Kalau bisa bensin jangan pakai yang Pertalite, sayang lah gitu, kondisi motor baru pakai Pertalite. Standarnya Pertamax, kalau nggak Pertamax turbo, Shell yang Shell V-Power atau Shell Super, pokoknya round 92 gitu deh. Jangan pakai round yang rendah, karena gue udah pernah pakai Pertalite waktu itu, karena mau ke puncak nggak ada Pertamax, gue isi Pertalite full. Habis itu hari berikutnya gue Pertalite lagi, dan akhirnya motor gue berbet.
motor berbet itu digas kayak gasnya hilang gitu dia. Gue gas bejek itu dia nggak mau nggak bisa ngegas lagi. Gue udah sampai benerin kiprok, gue udah bersihin injeksi segala macem, nggak taunya apanya filter full pump di dalam tangki bensinnya kotor, dia mampet karena bensinnya istilahnya kurang bagus jadi kotor. Gue ngakalinnya gue ganti filter full pumpnya, filter bensinnya itu gue pakai punya Fiction 40.000 kalau nggak salah, di bengkel Anang, dibenerin sama dia, dipasang, hilang berebetnya, mantap. Terus kemudian kelemahannya Saber, kekurangannya. Kalau menurut gue sih kekurangannya kalau menurut gue sih ada 2 ya, di mesin sama kiprok. Kita bahas mesin dulu. Kenapa mesin? Karena Saber ini masih menganut mesin Fiction Old atau enggak R15 V2. Kalau MT15 sekarang kan mesinnya udah R15 V3, jadi udah VVA juga, sleeper class, jadi udah enak banget MT15. Ini basic mesinnya masih Fiction Old sama kalau enggak R15 V2 kan, kenapa sama R15 V2. Ini kalau gue bilang mesinnya dia Saber lemah di mesin doang sih. Sebenarnya sih enak-enak aja dibuat Jakarta gitu. Dia karakter mesinnya tuh kalau Saber tarikan awalnya torsinya nendang banget. Tapi kalau lu buat trek lurus udah pasti kalah si Saber. Karena di gigi atas tuh berat, apa gigi 6-nya tuh udah kayak goib gitu, ngambang gitu doang. Kenceng sih kenceng, masa lumayan lah standar Pego gitu. Kalau kalian pintar ngerawatnya atau di oprek-oprek dikit udah bakalan bisa kenceng sih motor. Terus kelemahan kedua Saber itu di kiprok. Kiprok Saber tuh ada di dalam sini. Ini gue tahun 2016 paling rentan banget motor Saber, tahun 2016 masalah kiprok. Kenapa? Karena Saber di 2016 tuh istilahnya masih kiproknya masih belum diperbarui gitu. Makanya kalau orang pakai Saber, anak Saber tuh pasti nyari Saber yang tahun muda, lebih fresh, dalamannya lebih fresh, dan kiprok lebih awet. Ini gue udah pernah ganti kiprok pakai Saber tahun muda yang 2017 atau 2018 gitu, gue lupa. Karena waktu itu kiprok gue udah kena juga. Gitu dah masalah kiprok doang. Dan Saber ini kalau kiprok dia bisa alternatifnya lu pakai kiprok NMAX. Kiprok motor NMAX tuh bisa dipakai di Saber. Dia sama, cuma beda soket. Kalau Saber 4 apa 5 gitu, apa NMAX yang 4 apa 5 gitu, gue lupa nanti soketnya masuk, cuma masang agak miring gitu doang. Tapi bisa pakai kiprok NMAX. Banyak juga kok anak Saber yang kena kiproknya lalu dia ganti pakai kiprok NMAX. Tuh Saber mah nggak usah diapa-apain, tinggal lepas spakbor, ganti baren, udah ganteng gini doang. Mau diapain lagi? Terus kelebihannya lagi posisi ridingnya kalau gue bilang enak sih Saber. Nih jarak stang sama tangki itu sama perut deket banget. Jadi lu serasa bawa motor supermoto trail. Jadi posisi lu gagah gini tuh bawa motor. Tuh. Badan condong ke depan. Stang lebar, stang Saber nih stang terlebar di kelasnya ya untuk motor 150 naked. Ada lagi kayaknya stang WR155 juga lebar tuh. Pos stang MT15 Saber kayak sama tuh. Ini tadi spionnya. Enggak. Gue pakai handphone aja, sorry kalau fokusnya agak-agak kadang fokus kadang enggak. Saber posisi riding enak sih. Aduh, kita standarin dulu. Terus nggak enak lagi posisi si pembonceng tuh, joknya minim banget kan. Tapi jangan salah, ini jok minim gini hitungannya masih nyaman buat si yang dibonceng daripada merek sebelah tuh yang naked juga. Apa sih namanya, gesek, kayak Suzuki gesek yang naked. Itu banyak yang bilang joknya sempit banget. Ini joknya kalau lu duduk berdua kan penumpangnya si yang bawa motor udah rapet, ditambah boncengan makin rapet lagi, jadi kelihatannya makin padat gitu. Ya kalau kalian boncengin gebetan sih sama cewek baru kenal sih enak-enak aja karena posisinya mepet banget. Cuma kalau kalian boncengin cowok udah dah geli dah tuh, pahanya nempel. Tapi menurut gue
enak sih, justru enakan sendiri looknya tuh. Ya dinamain motor minor fighter kan karena jok kesempit, bagian belakangnya buntut pendek, depannya tebek. Tapi kalau kalian lepas spakbor kayak gue gini, udah dipastiin pasti nyipratnya sampai ke helm. Orang pakai spakbor aja masih nyiprat, dilepas lagi harus parah. Kalian harus tambah mudguard di bawah. Waktu itu gue pakai mudguard tapi patah karena gue makainya palang 1 buat touring, patah. Saran gue kalau kalian beli mudguard yang palang 2 gitu. Dekat gue sama si Saber. Buat kalian yang kemarin nanya-nanya video kekurangan kelebihannya, ya kurang lebih tampak dekatnya kayak gini lah. Kekurangan kelebihannya kalian bisa nonton di video yang sebelumnya gitu aja. Lagi mager bikin video gue. Pokoknya intinya menurut gue Saber tuh motor yang apa ya, istilahnya ya udah ganteng lah gitu. Dari pabrik lu jadi jalan diliatin di lampu merah, nih motor apaan gitu, kok bentuknya lu aneh gitu kan. Oke, segitu dulu video gue. Nanti next gue bikin video lagi kalau ada pertanyaan mengenai Saber atau apapun. Gue dikitin soang, gue anjir dipatok soang. Kalau kalian ada pertanyaan mengenai Saber atau apa gitu, kalian bisa komen-komen di bawah. Gitu dulu videonya. Sampai ketemu video berikutnya. Nih gue lagi di rumah Brew, dia lagi di dalam lagi bikin video TikTok. Nah TikTok deh, sama lagi ternak cupang. Segitu dulu videonya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Gua Dio Disokin pamit. Ciao.